Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadila dari kelas 22A. Di sini saya akan menjelaskan tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. 1. Ontologi. Ontologi merupakan salah satu kajian filsafat yang paling kuno dan berasal dari Yunani. Secara istilah, ontologi adalah cabang dari ilmu filsafat yang berhubungan dengan hakikat hidup tentang suatu keberadaan yang meliputi keberadaan segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. Ontologi menjadi pembahasan yang utama dalam filsafat, di mana membahas tentang realitas atau kenyataan. Ontologi ketika melihat hakikat suatu kenyataan atau hakikat sesuatu yang ada melalui dua macam sudut pandang, yaitu yang pertama, kuantitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu berbentuk tunggal atau jamak. Kedua, kualitatif, yaitu dengan mempertanyakan apakah kenyataan itu mempunyai kualitas tertentu. Berikut adalah contoh dari ontologi, yaitu ketika kita mungkin akan membahas apakah konsep seperti keadilan atau kebenaran itu benar-benar ada sebagai entitas yang terpisah dari pikiran manusia atau hanya merupakan produk dari pemikiran manusia semata. Dalam hal ini, ontologi tidak hanya membantu kita untuk memahami esensi realitas, tetapi juga memberikan kerangka kerja teoretis bagi banyak disiplin lainnya seperti fisika dan biologi. Yang kedua, epistemologi. Epistemologi berasal dari kata Yunani yakni episteme, yang artinya informasi, dan logos yakni kata, renungan, atau informasi. Secara istilah, epistemologi dapat diartikan sebagai teori tentang pengetahuan atau dalam bahasa Inggris digunakan istilah theory of knowledge. Kemudian, epistemologi sebagai bagian dari filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan, asal mula pengetahuan, batas-batas dan metode dan keahlian pengetahuan. Makna pengetahuan dalam epistemologi yakni tentang nilai atau manusia terhadap sesuatu sehingga dapat membedakan antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya. Akan tetapi, penyederhanaan makna epistemologi itu berfungsi memudahkan pemahaman seseorang untuk mengenali sistematika filsafat, khususnya pada bidang epistemologi. Hanya saja, jika ingin mendalami epistemologi, tentu tidak hanya terbatas pada makna metode pengetahuan. Namun, epistemologi dapat menyentuh pembahasan yang sangat luas, yakni komponen-komponen yang terkait langsung dengan bangunan pengetahuan. Adapun contoh dari epistemologi adalah ketika kita ingin membeli handphone baru dan tanpa sadar kita akan menerapkan prinsip-prinsip epistemologi secara tidak langsung. Karena sebelum membeli, kita mungkin mencari informasi mengenai spesifikasi, fitur, dan kualitas ponsel tersebut dari berbagai sumber seperti ulasan di internet, rekomendasi teman, atau brosur penjualan. Setelah itu, kita mungkin akan mempertimbangkan apakah fitur-fitur yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan, atau apakah harga yang ditawarkan sepadan dengan kualitas produk. Lalu, setelah menimbang berbagai faktor, kita membuat keputusan apakah akan membeli atau tidak membeli handphone tersebut. Keputusan ini didasarkan atas pengetahuan yang telah kita peroleh dan nilai dengan prinsip-prinsip epistemologi. 3. Aksiologi. Pengertian secara etimologi, kata aksiologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata, yaitu axios yang berarti layak atau pantas, dan logos yang berarti ilmu atau studi mengenai. Selain itu, nilai juga berasal dari bahasa Valere yang berarti berguna, mampu akan berdaya, berlaku atau kuat, yang bermakna kualitas suatu hal yang menjadikannya dapat disukai, diinginkan, bermanfaat, atau menjadi objek kepentingan, namun juga bisa bermakna sebagai apa yang dihargai, dinilai tinggi, atau dihargai sebagai suatu kebaikan. Pengertian aksiologi secara istilah merupakan studi yang berkaitan dengan teori tentang nilai atau studi segala sesuatu yang dapat bernilai atau memberikan manfaat. Nilai merupakan suatu fenomena tapi tidak berada dalam suatu ruang dan waktu. Selain itu, nilai juga merupakan esensi-esensi logis dan dapat dipahami melalui akal.
Dengan demikian, aksiologi dapat didefinisikan sebagai teori tentang nilai. Pembahasannya mencakup 3 hal, berupa tindakan moral yang melahirkan etika, ekspresi keindahan yang melahirkan estetika, dan kehidupan sosial politik yang melahirkan filsafat sosial politik. Berdasarkan definisi aksiologi, sebagaimana disebutkan di atas, dapat dipahami bahwa aksiologi dari filsafat mempelajari dan menjelaskan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan moral dan nilai-nilai. Adapun contoh dari aksiologi yaitu ketika kita memutuskan untuk menolong seseorang yang membutuhkan bantuan. Seperti contohnya membantu seorang nenek yang ingin menyeberang jalan atau memberikan sumbangan bantuan kepada korban bencana alam. Itu kita sedang menerapkan nilai-nilai moral seperti kebaikan, kemanusiaan, dan kepedulian. Kita menganggap tindakan tersebut bernilai positif dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang kita anut. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.